iPhone 12, seberapa layak beli iPhone 12 di tahun 2024 ini? Kira-kira apa bagusnya iPhone 12 ini buat kalian beli? Lebih baik beli second atau beli baru bang? Atau mendingan beli iPhone 13 aja sekalipun iPhone 13 sudah turun harganya? Ya, kita akan bahas lebih detail tentang iPhone 12 ini di tahun 2024. Cocok banget buat kalian yang memang lagi cari iPhone. Dan pastinya iPhone 12 ini saya rasa juga masih cukup bagus buat dibeli. Apa saja alasan iPhone 12 ini masih cukup worth it buat kalian beli di tahun 2024 ini? Kita akan bahas dalam 3 hal. Dan masing-masing hal akan kita jabarkan dan kita kasih kesimpulan di tiap poinnya. Dan di akhir kita kasih kesimpulan bahwasanya iPhone 12 ini worth it atau enggak buat kalian beli. Nah, untuk poin yang pertama adalah dari poin desainnya. Di mana iPhone 12 ini secara bahasa desain sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 series yang tentunya sudah kekinian layaknya produk Apple lainnya yang sudah menggunakan desain flat seperti ini ya. Yang pastinya flat design ini cukup diminati oleh kebanyakan orang. Tetapi iPhone 12 ini adalah iPhone pertama yang menggunakan flat design melanjutkan dari flat design iPhone 5 series yang tentunya untuk lekukannya ini masih sangat tajam. Beda halnya dengan iPhone 14 ataupun iPhone 15 yang jauh lebih halus untuk bagian tepiannya ini nggak terlalu tajam ya. Untuk iPhone 12 ini sudah menggunakan ukuran diagonal layar 6,1 inch dan sudah menggunakan layar tipe Super Retina HDR OLED Dolby Vision 1200 nits dengan resolusi Full HD+. Yang saya rasa untuk dari kualitas layar, iPhone 12 ini masih sangat bagus dan masih sangat mumpuni sekali. Cuman kekurangannya adalah dari refresh rate yang digunakan. Sama seperti halnya iPhone 13, iPhone 12 ini masih menggunakan refresh rate 60Hz, belum 120Hz layaknya seri iPhone Pro model. Di iPhone 13, iPhone 14, ataupun di iPhone 15 Pro seriesnya. Yang rata-rata semuanya sudah menggunakan refresh rate 120Hz. Cuman meskipun masih menggunakan refresh rate 60Hz, saya rasa juga masih cukup nyaman dan enak menggunakan iPhone 12 ini. Jadi kalau dari segi model, kemudian desain dan juga layarnya, iPhone 12 ini saya rasa juga masuk kategori cukup bagus untuk dibeli. Kemudian masuk poin yang kedua adalah dari sisi spesifikasinya. iPhone 12 ini hadir di tahun 2020 yang pastinya menggunakan chipset Apple A14 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer, CPU sudah hexa-core Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4GB yang menunjang untuk multitasking di iPhone 12 ini. Dan secara performa saya rasa iPhone 12 ini masih cukup bagus untuk keperluan sehari-hari. Lebih dari bagus bisa dibilang. Kalau hanya untuk sosmed, pekerjaan kantor, jualan, live streaming juga masih sangat mumpuni banget menggunakan iPhone 12 ini. Kemudian untuk pilihan opsi storage saya lebih sarankan pilih yang minimal 128GB atau yang 256GB untuk menunjang multitasking dan juga memaksimalkan penggunaan dari iPhone 12 itu sendiri. Kemudian dari sisi baterai, iPhone 12 ini dibekali dengan baterai yang tidak terlalu besar, bahkan bisa dibilang downgrade dari iPhone 11, di mana untuk baterai iPhone 11 3110 mAh kalau nggak salah ya, sedangkan untuk iPhone 12 ini hanya 2815 mAh, turun sebanyak 200 mAh, bukan malah naik tapi diturunin. Baru di iPhone 13 baterainya meningkat jadi 3240 mAh. Cuman soal baterai masih bisa kita atasi ganti sendiri dengan baterai aftermarket yang punya kapasitas bahkan bisa dibilang lebih besar dibandingkan baterai dari iPhone 13 di atas 3000 mAh. Kemudian untuk kameranya iPhone 12 ini sudah menggunakan dual kamera pada bagian kamera utamanya masing-masing berukuran 12 megapiksel lensa wide ultra wide dan untuk lensa wide-nya ini sudah ada optical image stabilizer, sudah mendukung untuk HDR dan untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 24 ataupun 30 ataupun juga 60 fps. Dan sudah mendukung HDR serta Dolby Vision HDR up to 30 fps. Dan untuk selfie kameranya atau kamera depan ini juga menggunakan ukuran yang sama, yakni 12 megapiksel, lensa wide, sudah include pula dengan True Depth kamera dan juga biometric sensor untuk penggunaan dari Face ID di iPhone 12 ini. Sudah mendukung juga untuk HDR dan untuk perekaman videonya bisa maksimal di 4K 60 fps dan sudah mendukung juga untuk Electronical Image Stabilizer di iPhone 12 ini. Untuk fiturnya tidak terlalu banyak, ya mirip dengan iPhone
13, di mana iPhone 12 ini sudah mendukung untuk fitur Dual SIM, Nano Plus eSIM, IP68, water resistant, Apple Pay, NFC, fast charging, wireless charging, dan juga MagSafe wireless charging juga sudah disupport pada iPhone 12 ini. Tidak ketinggalan pula iPhone 12 ini termasuk iPhone yang sudah mendukung untuk jaringan 5G. Jadi lokasi kalian sudah mendukung untuk jaringan 5G, tinggal HP kalian saja yang mendukung jaringan 5G atau enggak. Tentunya iPhone 12 ini kalau kalian bisa jadi pilihan buat dibeli, tentunya kalian bisa menggunakan jaringan 5G menggunakan iPhone 12 ini. Jadi secara overall untuk spesifikasi saya rasa iPhone 12 ini masih sangat bagus untuk penggunaan sehari-hari dan tidak ada masalah sama sekali kecuali pada bagian baterainya yang saya rasa terbilang cukup kecil dan lebih baik kalian upgrade menggunakan baterai aftermarket untuk memaksimalkan penggunaan dari iPhone 12 ini karena memang kebanyakan dari iPhone 12 mengeluhnya pada bagian baterai. Kemudian masuk ke poin yang ketiga atau yang terakhir adalah dari update iOS-nya, di mana untuk iPhone 12 ini menggunakan chipset Apple A14 Bionic yang artinya menggunakan iOS versi 14 di tahun 2020. Dan biasanya produk Apple itu didukung selama 5 kali update atau selama 5 tahun. Tinggal tambahin saja 5 kali update ketemunya adalah iOS versi 19 di tahun 2025. Dan sekarang tahun 2024, di mana jadi tahun perilisan iOS versi 18. Jadi kemungkinan besar iPhone 12 ini kalau didukung selama 5 kali update, untuk iOS versi 18 di tahun 2024 dan iOS versi 19 di tahun 2025, itu masih aman dan nggak perlu khawatir. Kalau didukung selama 6 kali update, malah lebih bagus lagi, bisa sampai tahun 2026 di iOS versi 20. Jadi masih cukup panjang untuk sisa dapat jatah update iOS terbaru di iPhone 12 ini. Jadi kesimpulannya iPhone 12 ini masih bagus dan masih worth it nggak buat dibeli. Seberapa layak? Tentunya masih sangat layak sekali. Cuman kalau kalian sekarang mau beli iPhone ini, saya kurang rekomendasikan kalau dalam kondisi baru. Lebih baik belilah dalam kondisi second, karena tentunya untuk harga barunya ini mirip dengan harga baru dari iPhone 13. Dibandingkan beli iPhone 12 dalam kondisi baru, saya lebih sarankan beli iPhone 13 dalam kondisi baru di kapasitas yang sama, yakni 128 GB. Lebih baik kalau beli iPhone 12, saya lebih sarankan pilih kapasitas yang besar, bisa 128 atau 256 GB, tetapi dalam kondisi second, dalam kondisi bagus, serta yang garansi resmi Indonesia saja untuk keamanan anti blokir email di iPhone yang akan kalian gunakan. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye bye.